alasannya apapun, Anda masih Kristen. apapun Karena kata Anda itu hak karena Anda. masih asyik Apapun, dengan apapun, angan-angan, cita-cita dan harapan Anda. apapun Semuanya itu kata kosong Anda, tidak. apapun kata Anda itu tidak Loh, bukan kata mempengaruhi saya, keimanan kata saya. Biblemu, kata Ah, ah. Biblemu, sehingga kau membodohkan dirimu karena Kristus. Begini, logika saja. Anda membaca Alkitab tetapi tidak percaya kan? Begitu. Anda Hanya mengaku Bible kitab suci Anda, tapi Anda tidak percaya ya, Bible. ya. Siapa lebih parah? Saya percaya 100%, tetapi Nah, tadi saya saya katakan, tidak dengar dulu. Tadi saya membaca. katakan, saya berikan Anda apa analogi ya. Berikan Ya, Anda narasi. Dalam 2 Oke. Yohanes 1 nomor 7, Yesus mengatakan si penyesat itu yang nggak percaya Yesus manusia. Anda percaya nggak? Anda baca tetapi tidak percaya kan? Saya tidak Loh, baca saya tetapi tanya saya Anda percaya. percaya nggak? Saya percaya. Oke, Tetapi berarti Anda Yesus tidak manusia percaya kan? ya? Yesus manusia Tetapi ya? Anda Oke. tidak. Sekarang di Tetapi KPR Anda tidak 11 percaya kan? nomor 20. Ya, Gini. Paulus memperkenalkan Anda kepada orang-orang Yunani bahwasanya Yesus Tuhan. Berarti berdasarkan komparasi dari 2 Yohanes 1 nomor 7 KPR 11 nomor 20, si penyesat itu adalah Paulus. Anda percaya tidak? Anda percaya tidak si penyesat itu adalah Paulus? Anda percaya tidak berarti? Kalau Anda tidak percaya, ya si penyesat yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Paulus, berarti Anda nggak percaya Bible. Yang Anda bantah itu bukan Babang Faruk, tapi Biblemu. Hanya saja, ya kemunafikan begitu besar dalam diri kalian. Kalian tetap mengklaim, aku percaya Bible, aku percaya Bible. Padahal pada waktu yang sama Anda sedang membantah Bible Anda. Karena memang iman otentik itu dibangun setelah membantah Bible Anda sendiri. Itu orang. Bang Baron ini, Bang Baron Kristen. Di rumah lama kau? Iya, tapi diusir aku. Gak salah kau senyum-senyum kayak gitulah itu. Kemas-kemas aku. Ini Bang Baron namanya apa Bang Baron? Bang Baron. Kau gimana toh? Kau kapan diusir toh? Bang Ben ini agamanya apa Bang Ben? Oh, Kristen. Oke, silakan. Apa itu? Silakan. Siapa yang menyesatkan Kristen sampai menyembah manusia? Silakan. Itu Mister P itu siapa, Fandi? Gak sampai pikiran kau ke situ sama si Paru sama si Nora. Gak sampai otakmu mikir ke situ. Ya sampein lah. Gimana ceritanya? Apa yang ngomong sama orang-orang yang gak ada pengetahuan? Taunya memutarbalikkan sekarang firman gini, Tuhan. pengetahuanmu aja deh. Ya, yang kau tahu Tuhan bisa mati. Gak sampai ke situ pikiranmu, Nora. Tuhan bisa mati enggak? Aduh, nanti aku jelaskan. Tuhan bisa mati enggak? Gak usah kau dikte aku. Tuhan bisa mati enggak menurut pengetahuanmu? Hah? Gak sampai pengetahuan kau di situ. Loh, Kau membaca saya tanya Bible, Tuhan membaca bisa mati enggak? Alkitab, Enggak, kau hanya jawab dulu. untuk memuaskan emosimu. Loh, tidak memuaskan kok bukan masih dipuaskan. Yang dipuaskan itu hawa nafsu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Tuhan kok bisa mati enggak? Tidak bisa mati. Tidak bisa. Terus yang mati di kayu salib siapa? Yesus sebagai manusia. Nah, dia bukan Tuhan berarti ya? Nah kan, kau gampang-gampang kali. Ngomong berarti. Udah, Nora, Parub, manusia menggampang-gampang kali. Pakai kesimpulan sendiri. Aku tanya begini. Sebentar dulu. Kau terlalu gampang kali membilang kata-kata sebentar dulu, Bang Ben. Yang mati di kayu salib Yesus sebagai manusia. Nah, Yesus yang mati sebagai manusia ini memiliki gelar Tuhan tidak? Kau gampang-gampang kali buat kata-kata berarti. Memiliki Itu kesimpulan gelar Tuhan tidak? Apa? Aduh, memang gitulah kualitas kau ya kan. Sebelum kau mengarah ke diskusi saja, kalimat kau aja tidak berkualitas. Begini, oke. Ya kan, Baru? Yesus, ya sebentar. Yesus Bentar, berarti yang itu dilahirkan, kesimpulanmu.
Tunggu dulu. Pengetahuanmu masih on. Yesus yang Udah, dilahirkan Bunda Maria. nggak perlu ngomong sama kau, orang-orang mualaf macam kau. Malu Islam. Udah, kan nggak perlu ngomong. Ya udah, tendanglah kau. Binatang, kayak begitulah kalau binatang. Emang- Binatang saya kasih. Hah? Yesus kan menyampaikan, menubuatkan anak manusia akan mati. Ya kan? Tapi Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 26, ya, yang mereka disampaikan atau diajarkan untuk mengkabarkan tentang kematian Tuhan. Paulus mengatakan yang mati Tuhan. Yesus mengatakan anak manusia yang mati. Kan gitu. Sementara Oten 50-50 mengatakan manusia sebagian mengatakan manusia, sebagian mengatakan Tuhan. Makanya kukatakan baik Yesus, Paulus, Oten itu sendiri, mereka mengambil bagiannya masing-masing dalam memahami agamanya dan juga memahami Bibelnya. Cakar-cakaran ini Yesus, Paulus, Oten, cakar-cakaran orang itu. Yesus mengatakan manusia, Paulus mengatakan Tuhan, Oten mengatakan sebagian manusia, sebagian Tuhan. Cakar-cakaran. Ya, Aspin. Cakar-cakar juga kau, Dek. Aspin. Aspin. Oh, amang. Biadon. Itu. Asidang membuka levo. Gak ada aku. Kok sama kita ya? Aku. Gini loh, daripada kita yang rungkat, mending hostnya yang rungkat kan? Ayo. Aspin, ini Aspin, Aspin Liona, Kak Liona. Halo Kak. Aduh, cemana lah ini. Bahaya kali ini ya. Besok akan timbul B2 TV. Aspin. Halo, Kak Berti. Halo, Kak. Kak Berti. Kak. Tante. Memburu. Halo, Kak Elena. Halo. Kak Elena. Halo. Ya, Kak Berti. Oke ya. Oh, jadi kalau Ibu ini baru ketahuan sih, Ibu mualaf ya? Kenapa emangnya, Bang? Bukan, saya cuma dengar tadi. Saya tidak Ya. mempermasalahkan Saya dulu menyembah yang sesat. yang sesat. Oh, Ibu dulunya Kristen ya? Yes. Dulunya, oh ya. Oke, saya tidak mempermasalahkan soal mualaf atau apa, tapi ya ajarkanlah sesuai dengan apa yang sudah difirmankan. Yang diajarkan oleh Yesus ya. Ya, oke. Tetapi kalau saya tahu ya, memang ajaran Yesus itu tetap ada juga yang di Quran juga ya. Ya kan? Karena kasih kan. Ajaran Yesus Kasih? itu kasih. Ya. Gimana ajaran Yesus kasih? Iya, kan Injil itu juga kan Yesus itu kasih. Injil kan. Kasih apa dia? Yesus kasih apa? Kasih kutukan. Oh. Bukan. Kalau setahu saya itu Yesus kasih apa? Kasih kutukan. kasih keselamatan buat kita semua. Jangan kita dong. Berarti Yesus berbohong di dalam Matius 15 nomor 24. Apa yang dikatakan itu? Loh, Abang gimana sih mengikuti ajaran kasih tapi masa ajaran Yesus tidak Abang baca? Oh, kasih sebenarnya itu bukan cuma di kalangan Kristen aja. Masa Ibu tahu? Nggak tahu. Bukan, begini, Matius 15 nomor 24 katanya kasih untuk semua manusia. Iya, Nah, betul. Nah, Seluruh berarti umat Yesus berbohong dong di dalam Matius 15:24. Coba, apanya? Loh, masa Abang Yang nggak tahu apa yang ditulis itu dikatakan apa? Yesus? Emang Abang nggak baca, nggak pernah baca? Saya sering baca, tapi Ya udah, tapi bukan coba cuma ngomong. Loh,
Ah, saya Abang tahu bilang itu sering baca. kasih itu Yesus itu Bukan. kata Bapa abang dari segala tadi. kasih. Ah. Bukan soal kasihnya. Katanya untuk Ya. semua manusia. Ya, betul. Heeh. Berarti Yesus berbohong dong di dalam Matius 15:24. Kok berbohong? Loh, abang nggak baca Matius 15:24? Saya di sini belum enggak bawa Alkitab sih. Bukan soal nggak bawa. Ah, Begini loh bang, apa abang yakin Yesus itu untuk semua manusia? 100%. Nah, berarti Matius 15:24 abang nggak baca dong. Cuma Ah. saya tahu itu Iya, apa? Yesus sumber segala kasih. Bukan cuma dari kalangan orang-orang yang oten-oten, tetapi kalangan semua. Tahu apa-apa dia itu tentang Bibelnya, nggak tahu apa-apa dia. Ya kan? Ah, ya. Terus mau mengatakan? Makanya saya bilang, saya mau Kami yang nggak katakan, paham. saya mau bilang saya memahami Bible, saya pahami, tetapi tidak secara Saya bilang begini loh. Hmm, Tadi yang saya kutip pernyataan dari Kak Berti Ya, bahwa ya. Yesus mengajarkan kasih untuk semua manusia. Ya, Kalau untuk semua manusia berarti Yesus pembohong. Di dalam Matius 15:24 ternyata bukan seperti itu. coba Makanya saya tanya. coba ibu baca, coba supaya biar Loh, kita ngerti. Nah. Katanya abang tahu tentang kitabnya. Iya, secara Gimana sih? khusus kan ditanya Yesus itu kan, Oke. ya kan? setahu Saya buat kan? analogi contoh deh, satu aja contoh. Ya, Saya oke. satu contoh. Mari. Nora membeli kue diberikan hanya untuk Bang Berti. Apakah berarti Bang Faruk boleh makan kue itu? Ya kalau ada Bang Faruk di situ pasti saya berikan. Tidak, itu Iya kan, ini tergantung Anda sendiri. dikhususkan kan Itu buat saya tergantung sendiri Anda kan. ya, dengar. Itu Ah. tergantung Anda. Yang Iya. saya katakan, saya Iya. membeli kue hanya untuk Bang Berti. Iya, Apakah berarti Bang hanya. Faruk boleh mengambilnya? Ya itu karena cuman ibu tujuannya ke saya ya mungkin hanya saya. Ya, Tetapi berarti kalau ada hanya orang untuk lain Bang- di situ, itu bukan Bang, itu kan tergantung abang mau kasih Iya, sama orang iya, terserah. Tapi benar, intinya benar. ketika saya bilang sama Bang Faruk, saya beli kue hanya untuk Bang Berti. Berarti apakah Bang Faruk boleh mengambil? ya secara kasih tetap Boleh bisa. mengambil atau tidak? Kalau katakan Bisa. Pak Presiden Prabowo, Presiden hanya untuk Indonesia. Bolehkah dia memerintah Amerika? Ya secara negara ya cuma di Amerika aja, di Indonesia aja. Kata hanya itu berarti untuk bagaimana Bang? Definisi Hanya khusus pribadi atau berarti ya kan? kalau saya membeli kue itu hanya untuk Bang Berti, kenapa abang bilang bisa Bang Faruk mengambil? Sementara hanya itu berarti artinya khusus. Gimana abang ini? Iya ibu, kalau itu kan ditujukan ke seseorang, tetapi kalau banyak orang nggak apa-apa. Bang, Ya kan? abang paham nggak Ah. konteks kata? Nora Ya, saya membeli ngerti, kue hanya saya ngerti. untuk Bang Berti. Apakah Bang Betul, Faruk boleh mengambil ah. kue itu? Kalau soal kasih itu bukan secara Saya tidak tanya kasih. logika begini. Saya gitu. tanya definisi hanya. Abang paham? Iya, nggak konteks kata? hanya seseorang, hanya Ya kepada udah saya. berarti kalau saya mengatakan Nora membeli kue hanya untuk Bang Berti, apakah Bang Faruk boleh mengambil? Ya, secara Jangan secara Bang. apanya? Kami nggak boleh atau tidak? Kalau saya membeli kue hanya untuk Bang Berti, gitu loh. Boleh nggak dia mengambil? Ya, Aduh, susahnya ya. mungkin Inilah. itu, mungkin. Inilah yang saya maksud. Sebenarnya simple loh. Kalau saya katakan sama anak saya, nak, Ya. sepeda ini yang boleh pakai hanya abangmu ya. Berarti anak Jangan saya yang tahu lain. ini dikhususkan untuk abangnya, bukan Arti untuk dia. pengasih itu Nah, pelit. saya membeli kue hanya untuk Bang Berti. Bang Faruk boleh nggak mengambilnya? Arti pengasih itu pelit. Cuman dikhususkan kok. Loh, kalau saya katakan HP hanya untuk abangnya, anak kecil boleh main HP gitu. Apa sih? Ya,
ini kok bongok kali ya ternyata ya. Saya pikir dia tahu arti definisi hanya gitu loh. Saya tahu definisi saya itu kan hanya sekarang dikhususkan saya ke saya sendiri kan. Saya tidak tanya. Kalau Anda mau ngasih sama orang lain terserah. Yang saya bilang, saya beli kue hanya untuk Selamat si Berti. sore. Apakah boleh si Faruk mengambil? Diam dulu lah, saya lagi ngomong. Apakah boleh si Faruk mengambil kalau saya hanya beli untuk kau? Ya saya pribadi boleh. Bukan kaunya. Konteks Boleh. katanya, kalimatnya. Iya, secara konteks memang ditujukan kepada saya, ya kan? Iya, berarti Saya dia sendiri. boleh nggak kalau si Faruk mengambil? Bang, kau nih botol atau bagaimana sih, Bang? Kata hanya aja tuh terserah. nggak tahu loh. Iya, saya tahu maksud dari Nah, kalau itu. tahu saya tanya, Faruk boleh nggak mengambil kue itu? Kalau saya bilang tidak, Bukan Itu karena- kaunya. Bukan Iya. kaunya. Saya bilang, Faruk, Bang Faruk, saya beli kue ini hanya untuk si Berti. Boleh nggak si Faruk mengambilnya? ya mungkin tidak ya, tidak. Bang, sebenarnya simpel loh kalimatnya. itu Nora. Diam dulu kau, bukannya nggak Nggak nyambung. nyambung. Ketika Yesus mengatakan Saya keluar aku dulu. diutus, Itu Nora, Aku sama diutus. Faruk. Nya. Saya di luar aku dulu. diutus. Saya keluar Ya dulu ya ya sebentar. ya. Aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umatku. Siapa umatnya? Bani Israel. Nah, ketika dia dikhususkan hanya untuk Bani Israel, kenapa kalian Bani Kristen itu mengikuti Yesus? Sementara dia hanya dikhususkan untuk Bani Israel. Itu maksud saya. Kalian tak paham nggak definisi hanya? Kalau nggak Nora, paham, belajar hafal dulu. nggak definisi domba tersesat? Hafal nggak pengertiannya apa? Domba tersesat. Domba tersesat dari umat Israel. Bukan, itu tahu umat di dombanya. luar Israel semuanya. Di Itu mana adalah dikatakan domba di luar tersesat. dari Bani Israel? Makanya Katakan baca sama saya. perikopnya, Di dibaca mana datanya perikopnya di yang luar dari lengkap. Bani Israel? Jangan Di mana ambil satu-satu datanya? ayat. Di mana datanya dari di luar Bani Jangan Israel? ngambil Tunjukkan. satu-satu ayat. Harus Tunjukkan lengkap datanya. Ya perikopnya. tunjukkan. Ya Baca tunjukkan di mana perikopnya. datanya. Dibaca satu Saya tidak perlu pasal. perikop. Saya tanya Nah, di mana itu Yesus makanya. mengatakan di luar dari Bani Israel. Ilmu kau cuman gitu-gitu doang. Pergilah Ambil jadikanlah satu ayat, semua bangsa terus- muridku, baptislah mereka. Nah, Yesus siapa yang mengatakan itu? Ya Yesus, masa Yesus siapa? Yesus siapa? Loh Yesus? Yesus yang mana? Memangnya berapa Yesus, Nora? Oke, pada waktu kapan Yesus mengatakan itu? Ya, Pada waktu kapan? pergilah jadikan, itu disampaikan kepada murid-muridnya. Setelah dia apa? Setelah dia mati Ya. dan bangkit kan? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, yang mati dan bangkit ini Yesus mana? Ya, Yesus lah yang mati itu, ya Yesus itu. Yesus mana? Anak Bunda Maria. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mati itu anaknya Bunda Maria, manusia apa Tuhan? Nah, kalau kamu memang ada Yesus lain. Jangan kalau kamu, saya tanya, yang Iya. mati anak Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Iya, manusia dan Tuhan. Di mana Bunda Maria mengatakan anaknya yang dilahirkan itu adalah Tuhan? Ya, memang bukan Bunda Maria yang bilang, tetapi Yesus yang bilang, benar Di katamu, mana akulah Yesus Tuhan dan mengatakan? Guru. Oh, Benar di katamu, Yohanes 13 nomor 13. benar katamu, aku Tuhan dan Guru. Di mana di situ dikatakan Tuhan? Adakah Nabi yang mengatakan Di bahwa mana benar di situ katamu, dikatakan akulah Tuhan? Tuhan dan Nabi dan Di Guru? mana dikatakan di situ Tuhan? Loh, itu aja, Nora. Oke, saya terima. Oke. Berarti yang nggak mati usah di kayu kau salib, berkelit deh, yang mati di kayu Nora. salib Kau tahu ini bahwa Tuhan atau itu ada. manusia? Yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Ya, Yang Manusia. Mati di kayu salib bukan Tuhan. ya. Bukan Tuhan. Dia menyerahkan dirinya. Ya, dia tidak dibunuh oleh Bapa. Kepadamu, Dia tidak dibunuh kepadamu oleh Bapa. kuserahkan nyawaku. Ya. Loh, Pertanyaan itu saya. berarti bahwa dia. Pertanyaan saya, yang mati di kayu salib manusia apa Tuhan? Iya, manusia. Bukan Tuhan ya? Iya. Bukan Tuhan. Tuhannya tetap hidup. Loh. Loh, 2 Korintus 11:26 Tuhannya mati toh. Ya. Iya. 2 Iya, Korintus dia 11:26 mati. Tuhannya mati. Mana Ya. yang bener ini? Omonganmu atau Bibelmu? Bibelmu bilang 2 Korintus 11 nomor 26 Tuhan kok mati. Iya.
Enggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Iya, silakan. nggak Bapak apa-apa. yang benar mana? Iya. Kamormu yang benar atau Bible Yang penting benar? Yang penting kami yakini bahwa Yesus itu adalah anak Maria yang yang disalibkan, mati dan bangkit. Dia yang naik ke sorga. Itu aja. Yang mati di kayu salib itu manusia. Itu. Tuhan. Lanjutkan Ya, dulu tanya bentar aja sama mobil, Yesus. Mobil saya mau datang ya sebentar. Tanya sama Yesus, apa kau betul yang mati? Gitu, Bang. Tanya sama Gimana? Yesus. Tanya sama Yesus, apa betul kau yang mati? Oke, kalau aku tanya sama Yesus, saya tidak Ya. pernah menemukan satu ayat pun di dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Bahkan kalau kita korelasikan, Dinda, abangnya dengarkan dulu Dinda. Ya, Kalau kita coba baca korelasikan baik-baik. Matius 3, Dinda. Baru Dengarlah, Bang. baca baik-baik Dengar, Bang. Bibelnya. Kalau kita korelasikan dengan Matius 3 nomor 17, di mana terdengar suara Bapak mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu kita korelasikan dengan kitab Matius 26, no, ya, nomor 39, di mana ketika Yesus berdoa meminta keselamatan daripada Bapaknya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan ini dimaksud di situ adalah racun, ya. Berdasarkan Matius 3 nomor 17 tadi, Bapaknya itu berkenan kepada Yesus. Maka ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani yang tertulis dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, seharusnya kan Bapak memperkenankan doa Yesus, betul? Jangan seharusnya. Kau jangan perintah betul. Yesus, jangan kau Ketika pakai Yesus berdoa. otakmu. Jangan kau pakai otakmu untuk memaksakan bahwa seharusnya. Nggak bisa. Bro. Oke, saya Kalau dulu, Dinda, nabimu, dengar. kalau Dengar nabimu abangnya, dibilang Dinda. begitu bisa. Dengar dulu, Karena Dinda, dia adalah Dinda. manusia. Saya tanya sederhana gini, ya. Menurut Anda, ketika Yesus berdoa dalam Matius 26 nomor 39, nomor 36 sampai 39, Bapak itu mengabulkan doa Yesus atau menolak doa Yesus? Ya. Apa yang dibilang doanya itu? Hah? Doanya itu gimana? Ya, Apa Bapak, doanya? sekiranya cawan ini berlalu daripadaku. Ya. Ini abang bacakan, Dinda. Ya, Bapakku, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, Ya. biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya. Sementara dalam ayat dalam nomor 36-nya sampai 38-nya dikisahkan Yesus itu ketakutan. Dia resah, sedih. Dia takut mati. Dia menyatakan dirinya takut akan mati. Lalu di nomor 39 dia berdoa. Ya, tapi dia jalani. Supaya dia diselamatkan dari kematian itu Ya, tadi. dia Jadi jalani, berdasarkan Matius 3 nomor 17, apakah mungkin Bapak menolak doa Yesus? Ya nggak mungkin, karena memang tujuannya datang untuk itu. Kan tujuannya datang untuk itu, untuk menyelamatkan manusia, menggantikan manusia, ya, Ngerti ya? untuk menggantikan manusia. Ngerti ya? Nah gitu. Cik. Paham kau, Baruk? Cik. Baruk, paham kau? Ya, silakan. Yesus itu pasrah. Ya, Yesus itu menerima apa keputusan Bapa. Ya, apa keputusan Bapa. Nah, dia diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan apa yang menjadi dikehendaki oleh tujuannya untuk datang ke dunia, menjadi manusia. Ialah harus menderita, harus mati. Kalau itu tidak terjadi, ya itu kau semakin mantap kalau ada kumismu. Saya nggak tanya itu ke kamu, Dinda. Yang saya tanyakan, ketika Yesus berdoa dalam Matius 26, meminta keselamatan pada Bapaknya dengan dia menunjukkan ekspresi ketakutannya akan kematian, ya. Menurutmu apakah Bapak menolak doa Yesus, tidak mengabulkan doa Yesus? Bukan menolak, tetapi karena memang tujuan itu. Karena itu Yesus mengatakan kehendakmu lah yang jadi. Oke, Kan begitu. berarti Bapak lebih berkehendak. Oke, berarti Bapak berkehendak untuk Yesus mati di kayu salib. Sementara Yesus takut mati di kayu salib. Betul sekali, 100% kau. Doanya Yesus. Pantasan kau ini karena Oke, kau berarti memang doanya ya. Kau sudah mulai mengerti, Pak.
berarti doanya Yesus ditolak oleh Bapa. Iya. Betul? Betul. Oke, doa Yesus Betul. ditolak oleh Bapa. Lantas bagaimana nasib kalian Kristen? Betul. Yesus Kalau berdoa dia- tidak dikabulkan oleh Bapa. Apalagi kalian Kristen pemakan babi. Mulailah kalian berpikir, gitu loh, merevisi iman kalian. Kalau Bapa mengabulkan, Yesus aja kata si Aksai, ya Arti doanya itu tidak dikabulkan Bapa. Ya di mana Bapak sendiri mengatakan Tidak Yesus itu adalah anak aslinya dalam Matius 3 nomor 17. Ternyata ketika Yesus Karena berdoa, minta keselamatan, doanya Yesus tidak dikabulkan Bapak. Maka dipastikan ketika doa Yesus tidak dikabulkan oleh Bapak, Kristen-Kristen pemakan B2 pun doa kalian tidak akan mungkin dikabulkan oleh Bapak jika kalian berdoa dengan nama Bapak. Kenapa? Karena Yesus sendiri, sosok yang katanya dia kasihi, ya yang dia berkenan, dan yang dia utus dalam Yohanes 17 nomor 3, doanya tidak dikabulkan oleh Bapa. ya itu pahammu itu. Tahu yang bilang doa Itu Yesus pahammu. Jadi wajar lah kalau kau keluar dari Kristen. Karena memang otakmu itu memang seperti itu. Wajar Emosi. kalau kau keluar. Saya tidak emosi. Hanya saya mau katakan bahwa pantasan kau keluar dari Kristen, ya murtad dari Kristen, karena memang kau paksakan otakmu dan kau pintar mempelintir. Gitu Oke, aja Bang. sekarang saya tanyakan. Ya. Saya tanyakan, Semoga Dinda, ya. saya mau katakan begini Pak Rupiah. Baru dulu, Dinda. Semoga Tuhan memberikan hidayah kepada Dinda, ya coba kau paparkan kepadaku, apa sih tolak ukur seseorang dikatakan keluar dari Kristen? ya. Apa tolak ukurnya seseorang dikatakan keluar dari Kristen? Apa tolak ukurnya? Oh, pertama, kau sudah tinggalkan Kristus ya. Oke. Nah, Kalau begitu, gini itu Dinda, aja. kalau gitu, Itu yang gini menjadi Dinda, tolak ukurmu. Dinda. Ya, karena Gini, setiap orang yang sekarang- meninggalkan agama itu Sekarang Dinda, kau berikan data Tergantung. sebagai penguat dari narasimu, orang yang meninggalkan Kristus adalah orang yang keluar dari Kristen. Di mana datanya itu Dinda? Silakan. ya. Di mana Berarti, datanya? ya, kau keluar dari Kristus dan juga sekaligus keluar dari Kristen. Iya, di mana datanya Ya. itu? Orang yang keluar dari ya. Kristen adalah orang yang keluar dari Kristus. Di mana datanya itu? Loh. Kau jangan belajar blow on ya. Kau jangan belajar blow on ya. Ya. Kau akan membohongi kata hatimu, Faruk. Pantas kau masih Kristen karena kau longor. Kau nggak tahu apa-apa tentang Bibelmu, ya? Kau nggak tahu apa-apa tentang Bibelmu. Kau ngomong dengan Iya. congormu aja. Cukup Bukan, Dinda ya, ya. 27 tahun. Ya, Kak. Sama pendeta. Itu udah cukup. 27 tahun lamanya aku ditipu pendeta. Yesus tidak pernah mengatakan sosok yang dinyatakan keluar dari Kristen adalah orang-orang yang tidak mengikuti Kristus. Makanya saya bilang, ya, kalian ketika menarasikan iman kalian, ya kalian hanya berupaya membuat orang bingung. Seiring ketika orang bingung, baru kalian masukkan doktrin dan dogma pengajaran-pengajaran kalian kepada orang. Gitu loh. Karena apa? Yesus tidak pernah berkata begitu. Bahkan Yesus mengatakan, dengar Dinda, si penyesat itu adalah orang yang nggak percaya dia manusia. Dan Yesus juga menyampaikan dalam Matius 7 nomor 15, siapa si penyesat itu? Ya, sampai dengan nomor 26, ya, adalah orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus. Itulah diusir oleh Yesus, dan dikatakan Yesus si pembuat kejahatan. Ya, itu narasimu, orang-orang itu Yesus narasimu. Tuhan itu adalah Kristen. Ya, begitu. Datanya ada Matius 7 dari 15 sampai 26. Orang-orang yang manggil Yesus Tuhan Kristen. Orang-orang yang nggak percaya Yesus manusia Kristen. Orang-orang yang menganggap Yesus Tuhan, ya, itu adalah Kristen. Orang-orang yang bermukjizat dan bernubuat dengan nama Yesus itu adalah Kristen. Maka si penyesat yang dikatakan Yesus, yang keluar dari ajarannya Yesus adalah Kristen, bukan aku. Sementara aku percaya gitu loh, mengikuti apa yang dikatakan Yesus, tetapi melalui Nabi Muhammad SAW, tidak melalui Yesus. Aku beriman kalau Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad. Aku beriman bahwasanya ya Allah itu sang penguasa alam semesta, Rabbul Alamin. Gitu loh. Yesus juga begitu. Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dari langit dan bumi. Ya. Sekarang saya Tidak tanya apa-apa. kepadamu, Begini, Dinda. Faruk.
Sudah ya. Tolak ukur Sudah iman ya. engkau itu sebagai Kristen itu Faruk. atas Faruk. dasar perkataan siapa? Perkataan Yesus, perkataan Paulus atau perkataan iblis? Udahlah, udah. Gini Faruk, ya. Kami juga itu atau saya ambil contoh saya. Atau Anda itu meninggalkan Kristus karena kekerasan hatimu. Dan saya yakin bahwa Allah itu atau Yesus itu memang menutup pikiran dan hatimu untuk meninggalkan dia. Saya ya, karena memang pada saat kau di dalam Kristen Faruk, saya yakin kau akan menjadi kerikil dalam sepatu bagi gereja. Nah karena itu kau ya, biarlah kau begini. Ya, begitu Faruk. Jadi begini Faruk, ya. Pelajari saja, tekuni imanmu, ya. Percaya kepada Nabi Muhammad dan Allahmu itu, ya. Biar kami juga lah, kami mempercayai apakah itu menurut kami sesat atau tidak, ya. Itulah iman kami, ya. Dan saya secara pribadi Faruk mau mengatakan kepada kau, berdosa saya kalau saya katakan kau kafir. Saya berdosa karena ajaran Yesus mengatakan bahwa kita tidak boleh mengatakan kepada saudara kita bahwa kau kafir. Datanya, Gitu. mana datanya? Hanya saya mau katakan sama kamu Faruk, oke. Mana katanya Segala Yesus puji dan itu kemuliaan Kristen? patut saya persembahkan Di mana kepada datanya Allah Yesus berkata karena demikian kepada kau yang Kristen? sudah pernah Kristen meninggalkan Kristus dan menghina Kristus. Itu aja Faruk. Ya. Mana suaramu Faruk? Jangan di-mute itu Faruk gitu. Ya, dengar abangnya Dina. Ya. Dengar ini dulu. Ya, ternyata dari narasi yang kau sampaikan, ya kita dapat beberapa poin. Yang pertama, mereka mengatakan aku lebih memahami Bible daripada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengatakan aku sesat dan keluar dari Kristen karena noise Dinda Berti. Karena aku membacakan kepada mereka, mengatakan kepada mereka apa yang tertulis dalam Bible mereka, yang mereka imani adalah perkataan-perkataan dari Yesus itu sendiri. Yang ketiga, mereka katakan aku sesat ya karena aku menyampaikan kepada mereka sebagaimana Yesus menyampaikan kepada Bani Israel tentang siapa dia. Dan bagaimana malaikat memandang Yesus dan mengkabarkan kepada wanita melahirkan Yesus tentang siapa Yesus. Kan gitu. Berarti Dinda, jika kau katakan dengan tolak ukur itu aku sesat, maka si Yesus itu sendirilah yang sesat. Yesus sendiri yang sesat, bukan aku. Gitu loh. Karena aku mengatakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kau itu Dinda, Aksai, kau masih Kristen. Oh, saya lebih tua dari Anda. Kau masih Kristen. Dengar dulu Dinda. Kau itu masih Kristen karena kau nggak tahu Biblemu. Karena kau bantah Yesus, makanya kau Kristen. Kalau kau baca Biblemu dan kau nggak bantah Yesus, nggak mungkin kau jadi Kristen. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Dan setiap apa yang kau katakan dari lisanmu itu hanya kebohongan belaka. Ya, bagaimana aku bisa mempercayai congormu Dinda? Sementara Biblemu sendiri aku tidak percaya. Ketika aku baca Biblemu kan berarti aku mempercayai Biblemu. Cuman aku berupaya mengingatkanmu. Yang ketiga terakhir Oh, nih. tidak perlu. Kok tidak Ini perlu dengar, Dinda. ingatkan Ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Ini yang terakhir ya. Habis ini kami ngomong Dinda. Dengar ya. Ya. Ketika kita bertanya kepada kalian tentang iman kalian, maaf Dinda ya, maaf ya, kalian selalu memberikan jawaban sebagaimana jawabannya para babi. Babi itu pun Dinda, nasihat kepada dia Dinda. Babi, jangan kau tidur di atas kotoranmu. Nanti kau akan makan kotoranmu, gitu loh. Babi akan menjawab, nggak perlu kau ajarin aku untuk tidak tidur di atas kotoranku. saya tidak ajar Anda. Ya dulu Dinda. Saya kok lanjut. Dengar dulu, Dinda. Dengar dulu Dinda, ini siapa lagi nih? Diam dulu kalian. Udah mulai berkeluaran hewan ternak sih. Dengar dulu Dinda ya. Meskipun pada saat itu, ulangi lagi narasinya biar dapat poinnya ya.
Ya. Jangan Kalian berhormat, ketika ditanya, babi diam dulu, babi diam dulu. Kenapa babi bicara tado? siani berbadi. ketika Non kalian hormon. diberikan nasihat, Sianid. jangan kalian memberikan jawaban sebagaimana jawabannya babi. Babi itu kalau diberikan nasihat, babi, jangan kau tidur di atas kotoranmu. Nanti kau akan makan kotoranmu. Maka babi akan mengatakan, nggak usah kau ajarin aku untuk tidak tidur di atas kotoranku. Tidak akan mungkin aku memakan kotoranku sendiri. Meskipun pada kenyataan, dalam waktu yang bersamaan, babi lagi memakan kotorannya ketika dia tidur di atas kotorannya. Begitulah kalian katakan, jangan kau ajarkan aku tentang Bibelku. Nggak mungkin aku tersesat karena aku mengikuti Bible. Saya tidak ajar Anda. Saya tidak ajar. Dalam waktu yang bersamaan, kau sendiri menyatakan dari pemikiranmu dan juga lisanmu, kau adalah orang-orang yang tersesat. Dengan kau Iya, katakan nggak kepada apa-apa. manusia, Yesus itu adalah Tuhan. Nggak apa-apa, Sementara Bang. Yesus tidak pernah Ya. memperkenalkan dirinya Tuhan dan juga sesembahan. Tetapi Ya, dia sudah- mengajak manusia sudah terlalu panjang, untuk Bang. menyembah kepada Tuhan Sudah- yang Esa. sudah terlalu Bapa panjang, yang telah Dek. mengutus Dia, Ya Yohanes udah, 17 nomor saya 3, lagi ya. Yohanes 5 nomor 37. Saya lagi ya. Silakan ngomong babi lagi. Aksai, silakan. Makasih. Jadi begini Bang, saya secara pribadi tidak pernah mau mengatakan bahwa kau sesat. Ya? Ahmad. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa berdosalah saya apabila saya mau katakan bahwa Anda itu murtad ya. Nah gitu. Yang kedua Bang, menyangkut soal kami, memang kami tidak bisa mengandalkan pikiran kami untuk mau mengenal dan percaya kepada Kristus. Karena Kristus sendiri mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Data Dinda, data. Tunggu Dinda, dulu. Saya yakin kau tahu. Ya saya yakin. Yang kedua Bang, Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walaupun ia tidak melihat. Itu kepada Thomas ya. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ah, gitu Bang. Jadi, gini Bang ya. Ya, teruskan aja itu ocehanmu dan penghinaanmu kepada Tuhan kami. Ya, mudah-mudahan kau sama seperti Paulus yang awalnya itu berusaha untuk memusnahkan orang-orang pengikut Kristus, tapi pada akhirnya dia dipilih oleh Yesus untuk menjadi rasulnya. yang berupaya gitu. mengikuti ajarannya Nah, Yesus. Itu yang benar. Coba Anda, tunggu dulu Bang. Iya ya, saya paham. Tunggu dulu Bang. Nah, apakah Anda juga tidak belajar dengan beberapa para teroris itu yang sudah mengikuti Yesus? Coba. Ini kau harus belajar dari situ. Yang ketiga, terakhir. Coba kau belajar dari apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni, ya. Di atas mimbar dia katakan, kalau kau memang Tuhan, kenapa kau tidak ambil dan matikan saya? Nah dia di atas mimbar, dia khotbah, dia mati, coba. Ucapan itu adalah doa. Ya. Jadi gitu Bang. Gitu aja, pikir-pikir baik-baik Bang. Oke lah, silakan masuk Islam, tapi ya, ngomong jangan kayak babi lah. Jangan bawa orang yang sudah tidak ada. Ntar kita bawa utiwati merah marah-marah kalian. ini menjadi pelajaran Jangan kayak gitu lah. bagi Nggak Faru. ada pelajaran. Ya Waloni juga kan. Nggak ada. Jangan sembarangan sebut-sebut orang yang sudah meninggal. Nah, coba kau kata sama Diam. juga. Gas dia blender, gas. Jangan kau bawa yang sudah meninggal. Bapak kau aja bawa kemari, monyet babi. Dari tadi kemana-mana narasi kau. Apa yang diminta data kemana-mana soal kau. Dengarkan doamu Nora. Bapak kau ku Ya. bahas di sini mau kau. Bapak kau Itu. yang mati mau kau. Ya. Gak Coba otak kau memang. Belajar pikirkan dari babi kau semua itu. peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, biar kita punya hikmat. Dan orang itu punya hikmat apabila ia mengosongkan dirinya dan hati.
Allah daripada Ini Tuhan. dia mau ngomong Itu di sini. aja. Terima kasih ya, terima kasih. Saya turun ya. Terima Turunlah kasih kau. Bang. Turunlah kau. Jangan dong diomongin babi bang. Masa sih manusia dikatakan babi, gimana sih? Ya orang congor kayak babi. Apa yang ditanya dan dijawab. Makan babi kan juga sudah ada ayat pendukungnya bang. Makan babi itu tidak berlaku lagi bagi Kristus gitu. Nah, silakan Bang Faruk. Itu katanya makan babi tidak berlaku lagi untuk Kristen. Coba itu. Gimana itu? Matius 15 ayat 11. Parah ini parah. Oh, kan pakai dalil. Iya kan? Lai Faruk, monitor. Matius 15 ayat 11. Ini sudah ngomong mungkin Faruk ini, belum ini. Belum buka mute. Jangan kasar-kasar kalau ngomong bang, agak-agak slow dikit kenapa? Jangan Lai Faruk, emosional. monitor Lai Faruk. Saya suka Pak Alif ya, sudah naik tuh Pak Alif tuh. Orangnya baik sekali, dia ngomongnya santun. Orang Indonesia kan harus santun dong. Jangan keras-keras Mas. Pak Fandi, mana si Iya Alif? Mas, iya. Dinda RM. Saya maunya si Alif. Alif itu baik sekali, dia ngomongnya nggak kasar gitu. Gimana orang mau mualaf kalau begini caranya? Bang Faruk pun nggak kasar, Bang Faruk lembut loh. Harus lembut gitu Van. Jangan kasar-kasar gitu ngomongnya. Oke, Tapi mungkin lembut karena pun bisa. tradisi ya. Bisa tergantung lembut. Nanti lembut pun juga salah sama Itu kalian. dong blender. Blender Oke, itu biasa bukan ya. tapi kencang Oke, juga Rem. blender. Oke, RM, boleh aku lembutin ya. Oke. Gitu dong. Boleh aku bertanya, RM? Boleh. Aku dulu dong, tadi saya Oh udah iya, bilang iya, tuh, silakan. yang diharamkan babi, tapi jangan dong disebut manusia itu babi, nggak boleh dong. Kita ciptaan termulia loh dari Allah, ya kan? Jangan dianggap binatang begitu. Jadi Ulangan 14 ayat 18 tentang makanan babi itu tidak berlaku bagi. Nah, ini RM ini Islam Kristen nih, RM ini. Ya, Kristen. kalau Fandi tahu dah, si Alif juga tahu. Lanjut. Orang mau Lai mualaf Faruk, kalau kalian caranya begini, nggak ada yang mau mualaf Pak. lanjut Kami aja nggak cari Bang. mualaf. Kami nggak cari mualaf di sini. Enggak Pak. gini Dinda RM, atas dasar apa Anda katakan bahwasanya manusia itu mulia? Kalau Anda mengutip perkataan Al-Qur'an ya benar. Di dalam Al-Qur'an ya khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang terbaik dan manusia yang mulia. Kalau di dalam Bible adakah dikatakan umat Kristen itu adalah umat mulia atau orang-orang yang mulia, adakah? Adakah? Kalau tidak ada, ya Anda jangan berkamuflase, gitu loh. Dimana Anda berpikir, berbuat, ya sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi Anda mengimani, ya di dalam diri Anda, ya Anda tanamkan iman Kristen. Kalau Anda menggunakan bahasa-bahasa Islam, ya pemahaman-pemahaman Islam, saran saya lebih baik Anda tinggalkan iman Kristen. Karena di dalam iman Kristen Anda nggak pernah dipandang manusia, Dinda. Itu kenyataannya. Karena di dalam Bible Yesus itu tidak pernah berseru wahai manusia, nggak ada itu. Aku diutus untuk manusia, nggak ada itu. Tapi domba. Jika pun mengarah kepada kaum, dia menyebut Bani Israel. Ya, jadi jangan Anda memberikan narasi seakan-akan Anda manusia. Kalian domba. Bukan kami mengatakan mengumpamakan dan menyamakan kalian dengan domba. Yesus sendiri. Bang, Tapi di dalam iman yang kami membuat- dipandang kami dinyatakan oleh Tuhan. Saya baru masuk nggak ada narasi manusia itu, nggak ada itu. Bukan saya kali ya. Gimana? Saya nggak pernah memberikan narasi yang lain. Saya baru masuk nih. Tadi Anda katakan kita manusia mulia karena diciptakan oleh Allah, betul? Dari ya betul. Betul. Nah, narasi Waduh, itu si Anda Nora kutip dari datang mana? lagi. Statement Selamat itu siang, Anda kutip Bu dari Nora. mana gitu loh? Statement itu Anda kutip dari mana? Kalau Anda Kristen, harusnya Anda berbicara ke Kristen-Kristenan atau ke Bibel-Bibelan. Jangan Anda Kristen tapi berbicara seakan-akan ke Islam-Islaman atau ke Quran-Quranan. Maksud Gitu saya loh. jangan disamakan manusia sama binatang, jangan dong. Gitu.
Farouk. Anda Ya. nggak terima kan selaku manusia Anda disamakan dengan binatang? Anda nggak terima kan selaku manusia menyamakan Anda dengan binatang? Sekarang saya Ciptaan tanya, yang menyamakan kalian dengan binatang, mengumpamakan kalian dengan binatang, saya atau Bible kalian? Pak, apakah itu keliru? Yang Bapak itu mengumpamakan kalian dengan binatang, saya atau Bible kalian? Bible. Mulutnya Wah Farouk ngomongnya Jangan, agak kalau gitu jangan sakit hati sama santun. saya, sakit hati Anda kepada Bible Anda. Bapak yang salah, Bapak keliru. Itu domba, itu ibarat domba. Domba itu Pak, kalau kita mau potong lehernya, tidak perlu kita pegang 1, 2, 3 orang, tidak kayak kambing dia Itu meronta. babi. Larang aja kau. Itu kita Udah, pakai sifat Hosana. domba. Hosana, inilah saya bilang ya, iman Kristen itu pendusta. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu, tapi mereka berbicara seolah-olah mereka fakih akan hal itu. Dari mana kau katakan domba itu kalau disembelih nggak perlu pegang kakinya? Dari mana kau Bukan katakan? arti Aku udah sebenarnya capek itu, nyembeli Pak. domba, Bukan Dinda. arti sebenarnya, Udah ngerti capek nggak? aku nyembeli domba. Nggak ada ceritanya seperti kau katakan tuh. Kalau nggak kau pegang kaki domba itu ditendang nih kepala kau. Berdusta aja kau ngomong. Kapan pula domba nggak perlu dipegang kakinya? Tapi ya narasi dari diskusi kita ini arahnya tidak ke sana. Ya kan gitu. Si RM03 tersinggung ketika dia diumpamakan dengan binatang. Ku katakan, yang mengumpamakan kau dengan binatang itu siapa? Aku atau Biblemu? Gitu loh. Tapi aku tidak mengatakan kalian binatang, tidak. Yang mengumpamakan, karena dalam Biblemu tidak mengatakan kalian binatang, tidak dikatakan kalian binatang, tapi diumpamakan dengan binatang. Ternyata si RM selaku yang Kristen tersinggung ketika diumpamakan dengan binatang. Kalau kau memang tersinggung dan adik-adik Kristen tersinggung, maka tersinggunglah kau sama Biblemu. Jangan tersinggung dengan lisanku. Oke Pak, bisa saya bicara sedikit aja sebelum keluar nih. Kenapa kita disebut kayak domba? Domba itu tidak punya taring, tidak punya cakar, tidak punya tanduk. Artinya apa? Domba itu tidak menanduk orang yang Sejak bersalah. kapan domba tidak punya tanduk? Nggak ada itu kambingmu yang punya tanduk Sejak Pak. Bu. kapan domba tidak punya tanduk? Nggak ada. Tidak ada domba Nggak ada. bertanduk, Nora. Kamu itu Nora. Itu yang aduh. membedakan kambing sama Itu sudah. domba. Kalau kambing kepala. Berarti Oten yang punya tanduk, Oten ya. Oten yang punya tanduk. Kalian yang punya tanduk ya. Jadi sifat kami Pak, sifat kami seperti domba. Domba itu kalau kalau mau Makan kau lah seperti domba. Makan kau lah seperti binatang. Kan kalian yang senang kan di perumahan binatang kan? Kalian Senang kayak- kan? Itulah kamu longor kayak itu. kambing gitu loh, keras kepala sekali kalau dikasih tahu. Dagingnya enak, Bang. Itu dong Pak. Kita itu santai. Domba bertanduk besar adalah spesies domba. Lihat asli Amerika Utara nih, woi. Woi. Kacau ini orang-orang yang tidak paham kebenaran. Domba bertanduk. Kambing itu kambing. Loh. Ini coba kamu baca deh. Baca ya, baca. Kambing Baca, sama domba apa bedanya, babi? Nggak. Coba baca dulu. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6 baca. Kalau dibantahnya juga lagi Bibelnya berarti dibantahnya. Bertanduk berapa domba di situ dikatakan? Wahyu 5 nomor 6. 7. Bibel kau aja mengatakan domba itu bertanduk, tapi kau bantahkan. Nah, ini coba pakai laptop. Baca ini salah ini. Kristen karena kalian baca Bibel. Hah. Coba kau baca ini apa namanya? Kambing. Atau salah menulis ini? Bang. Kambing yang di Amerika beda dengan kambing yang ada di Israel. Nah, coba kamu baca dulu ini. Mana ayat yang di Israel ke domba itu bertanduk? Coba tunjukin. Wahyu 5 nomor 6. Kau baca aja lah sendiri. Wahyu 5 nomor 6. Mantap Bu Nora. Ini Bu Nora orangnya baik loh. Iya, banyak tidak pernah kali. makan batu. Iya. Ibu Nora baik, tidak pernah makan Wahyu batu, berapa? tapi suaranya keras kayak Nora, petir. Babi ya. Masih. Oh Bu iya. Nora tadi wahyu berapa? Tapi sembunyi-sembunyi mana kuat dia nggak makan babi panggang, nggak mungkin. Woi, Itu nggak babi percaya saya panggang. kalau Babi tidak enak makan. loh, daging babi enak. Enak Wahyu banget. berapa tadi Nor? Ibu Nora Kalau cantik. bohong lah nggak makan daging babi mah. Wahyu berapa tadi Wahyu? Bu Iya, Nora. itu. Aduh. Ini naga bonar ini Kristen atau Muslim naga bonar ini? Buka dulu mute naga bonar. Naga bonar.
Dia nyimak dulu. Assalamualaikum, saya Apa Muslim, Yesus Bang. makan, Yesus Oh, makan babi waalaikumsalam. apa enggak ya? Pertanyaan saya gini, Nora. Dulu kau waktu Kristen kan Yesus udah makan makan babi babi. ya? Gimana itu caranya biar Yesus biar makan bersih babi lagi ya? tubuhmu itu, Yesus Nora? makan babi ya? Yesus Karena makan dulu Jadi kan kalian makan sudah babi. tahu ya, Yesus makan sudah babi tahu dan ya. anjing. Kami Yesus ini makan babi. orang Nora Kristen dibesarkan ibarat daging babi, sifat Nora pernah normal. makan. Yesus makan Waktu babi. Kristen kan udah makan babi. Yesus Gimana makan itu babi. membersihkan tubuhmu? Udah Yesus masuk makan daging babi babi. ya? Saya bertanya, Coba, Yesus Nora. makan babi. Coba kalian Nora, nggak bisa jawab dulu ya? kan waktu Kristen kau udah Elon, makan babi. Yesus makan babi atau tidak? Dia tahu nggak? Kalau babi Yesus dimakan makan nanti kita babi atau digigit, tidak? tapi kalau dagingnya boleh. Yesus makan babi atau tidak? Tidak ada yang makan babi nanti kalau kita Mulai makan panas. babi. Kan makan babi juga Nora pada waktu itu. Mulai panas hewan ternak pandini. Makan babi, kenapa kalian Nora makan kok kan babi? makan babi juga kan waktu itu ya kan. Oh, Jadi coba. macam Ibu Nora Nora. membersihkan diri mau makan Babi-babi. itu Nora. Kenapa Yesus? Nora kok kan makan babi juga waktu itu. Babi-babinya ngamuk nih, Babi babi-babi panggang, panas. babi kecap, Binatang babi babi-babi. tulis, semua. Babi-babinya Kita panas. daging babi dulu waktu Islam, waktu Kristen. Sekarang kamu kan Ibu Nora kan pernah makan babi. Iya, Dia Ibu Nora pernah makan babi itu. Ya, oke. Cerita dulu, begini. Bang Nora. Bagaimana Ini kan katanya rasanya itu daging begini. babi itu? Terus jadi jangan datang seorang munafik kau, Nora. Aduh. Nora kan pernah makan daging babi. Mulai panas babi. Oi babi, mulai panas babi-babinya. maka datanglah seorang Bu perempuan Nora waktu itu kan dirimu juga makan Daerah babi. itu. Macam mana Weh, dirimu weh, bersihkan babi, itu? Oi babi, oi. Nora, Oi babi, bising bagaimana membersihkan? Blender sebentar, blender. bising kali orang ini. Terus katanya aku diutusannya untuk domba yang hilang Dengar dari dulu dong, Ibu Nora umat lagi Israel. Terus Bacotnya. katanya gini, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. merasa Menyembah siapa? pintar, ilmu Yesus. aja Dia dari katakan, Intinya Bu Nora pernah makan babi. Tuhan Ini coba dalam teman-teman Bu Kristen. Nora makan daging babi intinya Bu Nora. Babi tubuhmu itu. Tolonglah, Bu Nora, intinya Coba. kau udah pernah makan daging babi. Oke, Ya kan, Bu diturunin Nora? dulu ya. Kalau tidak bisa kondusif, diturunin dulu ya Iya, teman-teman. saya Kristen ya. heran. Kalian kenapa loh? Mama kalian bersundal, jangan kalian sini ribut. Bukan soal kondusifnya, makanya jangan yang kau dulu bahas. makanya saya tunjukkan. Yesus mengatakan apa? Tuhan tolonglah. Dia menyebut Yesus Tuhan. Terus apa kata Faktanya Yesus? kalau tubuhmu itu udah masuk Yesus daging mengatakan, babi. tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak ini siapa? Israel. Dan melemparkannya kepada siapa? Kepada Faktanya anjing. kau udah makan babi, Kau Nora. siapa? Dulu. Kau anjing, kau anjing. Nora, kamu cerita dulu bagaimana nikmatnya daging babi. Bagaimana? Jadi kamu Anjing munafik. kalian, Pih. Dari domba ke anjing. Anjing kalian anjing. Anjing kali memang. Yesus Enak itu, Nora. anjing kepada kalian. Enak itu Nora. Nah, terus apa katanya perempuan itu? Benar Tuhan, namun anjing ini katanya. Ngeri kali. Berarti orang Kristen anjing. Anjing lah. Ya anjing orang Kristen, oh, gila kali bah. Ngeri. Itu siapa yang ngomong tuh? Siapa yang ngomong Nor? Yesus. Yesus, aduh mancur kali bah. Yesus ngomong anjing orang nih, aduh mah. Ngeri kan mulutnya Ngeri Yesus kali ya. kan? Ngeri kan? Masa dikatakan anjing sama orang ini? Iya. Katanya jangan kasih, tapi dikatakan anjing. Yuh, emang dasar. Anjing. Berapa Ibu Nora? Lihat berapa ya tadi ya? Matius berapa ya? Matius 15. Pada kau Nora dajjal kau Nora dajjal kau Diam anjing, diam jing. Betul, betul. Dajjal Nora itu sudah makan babi lagi. Diam jing jing. Baru dia apa? Ikut Tuhan Yesus. Gonggong, gonggong. Dajjal kau Nora dajjal. Baru dibilang anjing, negonggong. Ya kan? Penghulu iblis kau Nora. Diam jing jing. Sini itu ratunya iblis. Anjing gonggong. Baru dibilang anjing, dia gonggong. Dibilang Ya kan, domba nggak Dajjal. mau. Dibilang Dajjal. domba nggak mau. Dibilang babi Dajjal. nggak mau. Dibilang Daripada anjing. kau Semua Dajjal. Kau Dajjal. anjing. Biar aja kau anjing. Kau Dajjal. Kau anjing. Anjing itu dimakan loh dagingnya. Iya makan tai. Makan tai anjing. Daripada kau Dajjal. Sininya di situ. Anjing makan tai kan. Obat loh, obat asma. Makan kalau tai itu. Obat. Makan kalau tai itu. Enak itu. Ambil itu, ambil kalau itu. Ngeri ya mulut Yesus ya. Yesus sendiri yang mengatakan kalian anjing loh. Jadi kalian harus paham sudah ya. Sudah paham ya. Siapa yang Kenapa kami anjing, Bu Nora? dikatakan seperti domba. Domba itu tidak punya tanduk untuk menanduk orang yang bersalah. Domba tidak mempunyai cakar untuk kita mencakar bacakan orang yang ya. bersalah. Supaya kamu tahu tuh. Domba Maka tidak aku mempunyai melihat- taring untuk menggigit maka orang yang aku bersalah melihat- kepada kamu. Sabar Begitu. dulu. Gimana ayatnya? Coba sebutkan ayatnya dong.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan. Ibu Nora. Sebentar. Wahyu. Nanti kita lihat ya. Domba bermata Ibu Nora habis 7. makan babi aja, sombong betul. Domba Iya, bermata sama 7. sekali. Ibu Nora. Nora kan Sabar, jadi sabar. pinter karena makan babi dulu. Jing, diam Udah Jing. pastilah, di dalam tubuhnya udah ada daging babi. Nih. Diskusi sesuatu, Jing. Kutunjukkan. Udah, Babi jangan sama anjing kita kepanasan. blender Belum makan. tuh. Di Kutunjukkan. blender makan. Nih. Bermata 7 nih, ngeri kali nih. Nih. Wah. Aduh, mak, kayak dajal ya, kayak dajal, Pak. Nora itu. Sedikit dajal, Pak. Pas sekali kayak dajal. Jangan kalian orang Kristen, jangan kamu marah orang bersalah. Tidak apa-apa. Diampuni saja. Sama kayak muka Oten ya, peta-peta. Iya, dia kali. Satu-satu. Iya, sama kayak muka Oten, peta-peta. Bermata 7. Eh, Bertanduk 7. bahas kita fokus ke satu tema. Ini Tadi gendong tuh siapa ini, woi? Ih, mat domba yang jangan. bilang sekarang Ini siapa makan itu? babi, ya, jelas. Itu dulu masih Bermata kecil. 7. Itu yang Ini bayi berarti. kecil. Nora masih kecil Berarti makan Oten kayak babi. gini lah ya. Mah parah kali, bah kayak Oi. dajal lah, ngeri kali. Gila kali kayak Waktu gitu. Nora masih bayi itu digendong makan babi tuh. Gendong, iya, makanya dia. Parah kali ya. Anjing Ngeri kali. blem. Udahlah dibilang anjing, Sudah pernah ngomong sama dibilang kita. domba. Nggak ada indahnya kalian ya di Kristen ya. Hah? Di mana lah indahnya, coba sebutkan satu aja kebaikan dari menurut Bible kalian. Coba gambar Google mah gampang. satu saja perumpamaan yang baik menurut Bible kalian tuh, sebutkan satu aja. Seperti dibilang anjing, seperti dibilang domba. Coba Itu tuh. yang indah satu aja sebutkan. Itu tadi domba kan? Apa? sudah- Domba itu baik nggak menurut kau? Binatang tuh baik nggak? Loh, Binatang. Kamu tahu nggak? Hah? Domba itu tidak punya tanduk. untuk Diperumpamakan mengandung orang dengan yang bersalah. binatang menurut kau baik nggak? Domba tidak Bang mempunyai Hosana, taring hanya untuk orang untuk mencakar Inilah, orang yang inilah bersalah. binatang lagi ngoceh kan? Binatang ngoceh. Abang. Woi binatang. Kalian suka kambing yang Binatang. atas kepala. Satu-satu Oi. dulu. Saya belum bisa. Jangan pasti binatang kan. Bagus di blender enak tuh jadi dagingnya kalau di blender. Bangga kali Satu-satu, kalian diperumpamakan seperti binatang kan? Bangga kan? Bangga ya? Baca Kebetulan konteksnya blender di bang sini. yang lengkap. Bangga kalian. Nah, inilah. Konteksnya. Beginilah kalian. Terlalu bangga kalian diperumpamakan dengan binatang. Sedangkan binatang tuh kalian tahu. Konteksnya dibaca. Daripada minum Apa konteksnya kemana lagi? kencing Daripada minum Di mana perumpamaan apa? titis Nggak ada lagi yang lebih baik perumpamaan tuh. Nggak ada lebih baik. Harus Woi, baca daripada konteksnya, kau- bang. Harus dengan binatang. itu sama dengan Sabar. Oh, sibuk anjing-anjing nih kan ngoceh. Satu dulu. Ah. Sabar, satu. teman-teman. Ini yang kita lihat mereka. Kan gonggong. Ambil satu ayat, dibelintir, nggak mau Tengok baca lah. satu perikop. Coba kau tunjukkan satu perumpamaan yang lebih baik di Kristen ini menurut Bible kalian, menurut Bible ya. Baca di Coba. Amsal, semua itu tentang kehidupan. Amsal itu marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan Amsal. bersama-sama menikmati asmara, itu Amsal. Itu Kidung Agung. Itu Kidung Agung bukan itu. Itu Kidung Agung. Kidung Agung buah dadanya itu Kidung Agung. Masih mendingan itu Pak daripada di surga. Mana kalian coba, di- mana yang enak, kalian mana yang ada enak, di coba. Perawan pesta Coba seks. satu aja kalian sebutkan perumpamaan yang baik. Gimana Kalian ini? itu apa coba? Surga kok ada Pecahin di- perawan terus tiap pesta hari. Apa seks surga bisa. kau dengan surga kau dengan domba, kau main sama domba. Apa lagi? Di mana lagi, Pak? Tanya dulu Abang Blender. Apa yang kau Abang Blender. hakimi terhadap Islam ketampol kepada kalian semua. Coba kalian. Astaga, Abang Blender, sama tanya. Itu domba-domba yang hilang. Surganya Islam dengan manusia, surganya Kristen Pecahin dengan perawan binatang. tiap hari. Pesta Blender seksnya. kamu itu domba yang hilang. Sama tuh. Pesta seksnya surga Kristen dengan domba dengan binatang. Mana pilih? Mana pilih? Abang Blender. Pilih mana? Makanya separuh Pilih dengan juga manusia masih atau dengan hidup. binatang? Pilih Blender mana? itu blender itu termasuk domba Wahyu yang hilang. 19 nomor 7. Ya kan baru. Marilah kita Abang Blender. bersorak-sorai. Abang Blender. Pesta perkawinan anak domba akan dimulai. Oke, Coba, pilih mana? Sama tanya dulu Abang Blender. Apakah Abang Pilih Blender mana? pernah lihat surga? Yang Kristen. Apakah Anda pernah lihat surga? Yang Kristen Betul, diam. nggak usah ngomong surga lah kalau belum pernah ke surga mah. Teman-teman Kristen diam dulu, sabar dulu. Mantap sih host kita ini, mantap host kita. Saya tengahin dulu. Maaf Bang Hosana sama Kelion ya, izin di mute dulu.
Bang Oswel juga izin di mute dulu Bang Oswel ya, saudara ya. Bang RM Ya. juga di mute. Ya, yang kawan-kawan muslim tuh mute semua. Saya mau tengahin, gini kita masuk ke satu tema yang menarik aja. Bang Sastra ini Kristen atau Muslim agamanya Bang Sastra? Lacak Bang. itu makan babi itu. Iya Hosana, sabar dulu Hosana. Sastra agamanya apa? Oke, nggak jawab. Ini saya mau angkat satu tema yang menarik. Hosana di mute dulu Hosana. Nanti diturunkan sama moderator kalau nggak mute. Ayolah, mute dulu. Nanti kalian diturunkan. Aku Siap mau angkat bosku, satu tema. siap lanjut. Ya, Lanjut, biar bosku. enak diskusi. Oke, Saya bosku. ada satu tema. Ada duplikat Yesus nih. Temanya ada duplikat Yesus. Menurut teman-teman Kristen gimana nih? Ini mungkin itu Faruk, Le Faruk mau masuk. Le Faruk, saya kasih kesempatan kepada Le Faruk juga mungkin. Mau membahas ini Le Faruk, ada duplikat Yesus. Bang Hos ya, bikin tema itu ada duplikat Yesus, bikin di ayat mananya gitu loh. Iya, nanti kita Kalau bahas ngomong di gitu doang, saya kan Al-Quran ada, di Al-Quran ada. Iya, ini kan di temanya ini Bang, kita bahas di temanya. Nanti kita masuk. Injilnya dari mana? Di mana? Sabar dulu Bang, nanti Iya. kita diskusikan itu Bang, dari harus mana gitu, dasarnya. fokus satu tema, jangan kesana Mantap bos kemari. kita nih. Iya, Bos kita mantap. sabar dulu makanya Bang Kelion, sabar dulu biar enak diskusinya. begini abang host, Iya, silakan Bang. satu. Silakan. Maksudnya begini toh. Saya sekarang heran, dunia TikTok ini semakin heran begitu toh, semakin heran. Jangan curhat kau bahas ini. Tema Bukan aja curhat, lah. benar. TikTok kita nggak bisa berhentikan untuk membahas hal beginian, memang harus terjadi itu di akhir zaman. Nggak apa-apa. Iya kan Paulus juga bilang di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 bahwa orang-orang Kristen ini akan berdebat terus tentang Yesus. Nggak bisa dibantai. Bukan ke sana. Di akhir zaman yang diberitakan itu akan diberitakan tentang Yesus terus gitu. Iya Buktinya betul. apa? Iya, Islam Kisah lebih Para senang membahas Injil daripada Kisah Al-Quran. Para Itu fakta. Pewarta 25 nomor 19. Kata Paulus, mereka orang-orang Kristen, Katolik, Oneness, Protestan, Unitarian akan berdebat terus sampai akhir zaman. Kenapa mereka akan berdebat terus? Karena mereka akan memperdebatkan Yesus ini yang mati atau hidup. Belum ada yang tahu ini mati atau hidup Yesus ini. Kisah Para Rasul Tidak, 25 tidak, nomor 19. tapi sekarang Dibaca dulu, antara kita punya host dibaca bilang dulu. tidak ada yang Akan ada Oke, gini aja. Aku pakai data aja lah. Tidak ada persidangan, tetapi kalian yang Kalau kita pakai data, ini nih aku Bang pakai. Hos Gitu loh. cantumkan itu Sabar, diambil sabar. dari mana? Gitu tidak, aja. maksudnya begini, sampai sekarang tidak ada yang berdebat di antara Bising lagi babi-babi ini, tiolah, bising. Jangan pakai babi-babi lah, Bang Blender tadi kan udah sepakat kita. Abang Blender ini begini, Abang Blender ini memang ini teman-teman Kristen, ayo. tidak belajar Ayo, dengan coba, agamanya. Apakah itu Nah, Ini ini Abang teman-teman Blender dari ini Kristen. yang diangkat si Nora tadi. Coba nih. Di dalam Kisah Para Pewarta 25 nomor 19, kata Paulus, tetapi mereka orang-orang Kristen, Katolik, Jesus only, Protestan, Pantai Costa dan sebagainya hanya berselisih paham dengan dia. Mana Dia ada kata-kata Katolik di situ, Bang? soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati katanya, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Jadi mereka Kata-kata Katolik mana di situ, Bang? sabar dulu. Jangan ditambahin, jangan Mereka akan sabar dulu, mereka akan berselisih paham. Nih, berselisih paham dengan Yesus tentang soal agama Di situ mereka. tidak ada Mereka begini, ini Bos. Di situ Katolik, saja tidak ada Protestan, tunjukkan Bapak Oneness, agama sekian Abangnya yang jangan tunjukkan di situ. menjadi Itu kan koplo ini semua. seolah-olah sesama Kristen berdebat. Sampai Nggak ada sekarang di kan situ, Bang. Kristen, sebentar dulu teman-teman, sebentar dulu. Mana? Coba mana? kalian tangkap dulu Tidak, poin. Host. Begini, Tangkap Host. dulu, Begini, Host. tangkap Di dulu. situ Coba saja dengarkan persidangan baik. agama, bukan Tangkap dulu tunjukkan poinnya, Bang. agama. Bang Kelin, Bang Hosana, izin saya mute dulu. Tangkap dulu poinnya. Buktinya sampai sekarang Protestan, Jesus only, Tritunggal, Oneness, Unitarian masih memperdebatkan tentang Yesus ini. Entah dia Tuhan atau bukan Tuhan. Unitarian mengatakan dia bukan Tuhan. Advent kadang ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Masih ada perselisih paham antara kalian. Itu loh. Gini Bang ya, gini Bang. Maksud saya tadi. Maksudnya begini Abang Kalau ada Host. kutipan Itu kan ini, tidak ada keterangan jangan khusus ditambahin, agama dikurangi. sekian. Tidak ada di situ. Satu-satu ngomong, aduh. Satu-satu ngomong. Satu-satu Makanya lah ngomong. Suasana saya dulu ya. Ya, begini. Coba lihat lagi. Saya coba lihat lagi Abang Host. satu-satu dulu. Bang Oswell dulu mungkin. Bang Kelion di mute dulu Bang Kelion. Oke. Saya coba lihat dulu. Saya buka lagi.
Ya bukalah, udah kutunjukkan. Tetapi Iya, mereka hanya maksudnya buka lagi. Saya di situ dengan kan, dia. iya, Tetapi makanya saya mereka hanya tanyakan berselisih. sama Os. Buka lagi di situ. Ada Saya cuma satu kali mau buka data, nggak mau 2 kali, capek. Teman-teman Kristen apa? Bible-nya ambil, baru baca. Gimana sih? astaga. Di situ Bisa, kan Bang- tunjukkan Bang- kepada Bang agama Hasan, sekian bisa sekian. Tidak ada kan di bisa situ. sambil Itu kan buka. agama. Yang berdebat salahnya tentang apa, ketuhanan, Hos? coba kutanya dulu sama kalian Kristen, yang berdebat tentang ketuhanan agama apa? Ya kalian itu yang tidak percaya Yesus, makanya kamu Yang berdebat terus. tentang ketuhanan Yesus ini Protestan, Tritunggal. Bising kali kalian. lagi blender. Satu kali lagi. Biar tenang mereka, biar tenang. Kayak muka Abang Blender juga orang itu. Enggak, gini ya, host ya. Gini, Siapa itu? Enggak. Balik lagi ke tema tadi itu, kalau baca Alkitab itu nggak boleh hanya mengutip satu ayat, harus lengkap perikopnya dari atas itu tentang apa gitu. Iya. Makanya saya tanya sama host tadi, coba ulang lagi. Nah, coba ulang lagi. Karena situ kan tidak tertera bahwa di sini agama ini. Di situ kan Nggak ada. isinya itu kan agama. Berarti seluruh agama dong. Ya kan? Lagian gini ya, Bang Host ya, di Kristen Oke ya, Maksudnya begini Abang Kyo. Di situ kan tidak ada menentukan ini agama, ini agama. Teman-teman Itu kan Kristen. umum agama. Oke, itu pemahaman Logikanya kalian, itu. silakan. Bang Oswald sama Keilon, kita coba kembali ke tema kita. Ada Iya. duplikat Yesus. Ini tema menarik loh. Ada duplikat Yesus. Nah, coba dengarkan Bapak dulu, di mute tadi dulu. tunjukkan sesuatu. Saya tunjukkan dasarnya kenapa saya mengatakan Yesus itu punya duplikat. Iya, makanya saya ambil dari situ. Dari situ kan tidak tunjukkan bahwa agama Oke, ini, di mute agama dulu, di ini, mute. agama Itu ini. bukan Kan tidak dasar ada. saya tadi. Ini dasarnya. Coba teman-teman, makanya itu minimal ada Bible. Kalau mau diskusi itu minimal Bible-nya itu di tangan. Itu kalau mau Gini, diskusi. Bang, ada duplikat Yesus sama Tritunggal itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Iya, entar aku tunjukin dulu ya datanya ya. Jadi Izin temanya itu kemana-mana itu. Sabar dulu, sabar. Saya perbesar dulu layar saya. Ntar ya. Gimana sih? Mana kameranya? Kenapa hilang gambarmu, Faruk? Faruk? Lagi mana di mana? Oke, ini dasar saya. Coba teman-teman Kristen perhatikan. Di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Nih, Matius 24 sana ya. Nomor 4 dan 5. Di sini diterangkan oleh Yesus, jawab Yesus kepadanya, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Terus itu apa hubungannya? Kata Yesus, sabar dulu dong. Kata Yesus, dengarkan teman-teman Kristen ya. Nanti itu akan ada orang yang datang dengan memakai nama Yesus. Berarti dia pakai nama Yesus. Namanya Yesus juga berarti. Dan gelarnya adalah Kristus juga. Sama. Namanya Yesus, gelarnya Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kita lompat ke Matius 24 nomor 23. Perhatikan baik-baik teman-teman Kristen. Ini ilmu yang jarang ditemukan oleh teman-teman Kristen. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Tuh. Nah, itu kalau kau baca dari 1 sampai habis pasti ngerti maksudnya apa. Iya, sabar dulu, saya bacain dulu.
Dari 23 kita tahu bahwa Yesus berpesan kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, jangan kau percaya. Sebab kata Yesus, Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang pilihan juga, kata Yesus. Ditekankan lagi oleh Yesus, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu, kata Yesus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia atau Yesus Blender, kamu jangan ada nakal, di Blender. dalam bilik, jangan kau percaya. Dengar dulu, dengar dulu. Kata Yesus, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Yesus palsu, dia katakan Yesus palsu ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau dia bilang Yesus palsu ada di dalam bilik Bang HM di mute dulu, noise sekali, woi. Jangan kau percaya, kata Yesus. Pertanyaan saya, setelah Yesus terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen, ada nggak orang yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Coba teman-teman Kristen jawab dong. Jadi gini Bang, Silakan. Abang saya tanya aja, satu-satunya nabi dari gurun nabi apa? Abang jawab dulu, Bang. Pertama, Yesus pesan. Gimana Bang? Itu kan ada isinya tadi. Ya. Dari gurun. Oke. Satu-satunya nabi dari gurun adalah Nabi Yesus. Sabar dulu, Bang. Yesus Biar- bukan nabi, Bang. Ya, Biar kita siapa bilang? Sabar dulu. Enggak, Yesus bukan, makanya pemahaman kalian jangan paksakan ke pemahaman Kristen. Sabar. Boleh. Sabar dulu, Bang Blender. Itu Biarkan sama, dulu dia. beda. Nanti saya buat malu dia sendiri nih. Silakan Bang Kelin, apa tadi yang ditanyakan, Bang? Satu-satunya nabi yang dari padang gurun nabi apa? Menurut Anda nabi siapa? Ya menurut Anda aja. Enggak, saya enggak tahu, Bang. Menurut Anda? Nah itulah, simpulkan aja dalam hatimu. Itulah nabi palsu. Oke, baik. Saya tanya, yang dipakai itu Mesias palsu itu gelarnya apa, Bang? Kata Yesus. Maksudnya gini Bang, saya dulu ya Bang Maswana ya. Karena saya juga. Maksudnya gini. Yesus Konteksnya bilang, gini, Bang, dengar dulu, sebentar. Yesus bilang gelarnya Mesias palsu itu apa, Bang? Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Yesus yang ngomong. Konteksnya Yesus itu ngomong kayak gitu ke murid-muridnya untuk menjaga supaya murid-muridnya tidak tersesat dengan Mesias yang mengaku Mesias gitu. Oh, betul. Nah itu konteksnya. Pertanyaan saya kepada Bang Kelion. Nah, Penyesat itu atau nabi palsu, Mesias palsu itu akan memakai nama siapa? ya nama Mesias namanya juga palsu, ngaku-ngaku. Gini Bang, gini ya. Alkitab Saya ulang, itu- Bang. Saya ulang. Nah. Di dalam Matius 24 nomor 5, ini tulisan merah ini. Kata siapa kalau tulisan merah? Ya itu mah cuman penandaan aja, nggak penting juga. Saya tanya Bang RM deh. Bang RM, kalau tulisan merah dalam Bible ini kata siapa, Bang RM? Maksudnya kesepakatan aja, bisa biru. itu Bang RM. Yesus itu kan nggak jadi patokan dalam Alkitab Bang RM. gitu loh. Saya tanya Bang RM. Host, Kalau kasih tulisan saya. merah ini perkataan siapa? Jawab, jujur. Macet. Itu Bang, gini Bang, mau itu merah, mau Tulisan biru, merah ini kesepakatannya perkataan itu siapa? kata Yesus, Jawab. ya nggak apa-apa. Iya kata Yesus. Oke, kata Itu Yesus. untuk Yesus bilang apa? aja, mempermudah aja maksudnya. Yesus bilang apa? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama siapa? Bapak host. Kamu Jawab baca dulu, yang tuh ayat Kristen jujur dulu. tempatnya. Jawab dulu. Yesus bilang, oh penyesat itu, Mesias palsu itu datang pakai nama siapa nanti? Betul, itu yang palsu itu dia datang menyamar sebagai Yesus. Kamu baca Oke, tuh, nomor mantap. 4-nya itu. Gitu dong, jujur. Nomor 4-nya kamu baca, waspada, dia bilang Jadi, waspada. sabar Waspada dulu, itu sabar berarti dulu. apa? Sabar, Waspada Bang. itu apa Jadi, artinya? Jadi Bahasa Indonesia namanya itu ini waspada. berarti dia memakai nama Yesus, betul? Tunggu dulu Pak. Bapak mengerti nggak itu waspada? Waspada itu berarti itu Jawab satu dulu, peringatan Bang. toh? Jawab dulu. Satu Ini peringatan namanya toh, siapa yang waspada. dipakai? Artinya Namanya ada siapa? orang yang mengaku-ngaku bahwa Sebentar dulu, Akulah Bang. Yesus. Ini nama siapa Jangan nih di kamu sini? percaya. Nama siapa yang dipakai? Coba. ya memang pakai namanya Yesus, namanya juga Nama Mesias- Yesus, oke. Mesias palsu yang datang Gelarnya? dari gurun. Tadi kamu Gelarnya? sudah bilang toh yang datang dari gurun. Gelarnya, Bang? Gelarnya?
Sudah, Bapak baca itu nomor 4 tadi. Itu dibilang waspada. Waspada itu berarti Gelarnya apa, Bang? kita dikasih Gelarnya, peringatan. Bang. Enggak, gini Bang Pandi. Nggak ada yang jujur Kristen ini, nggak ada yang jujur. Kamu tidak jujur. Nggak ada yang jujur. Gelarnya apa? Jangan bahas tentang Boleh kesal tanya pengertian sama Mesiasnya, Abang Bang. dulu. Gelarnya apa? Gelarnya apa? Kalian ini Enggak, ngomong bahasnya kayak kata-kata lucu-lucu katanya waspada kalian ini ini. Susah kalian, ditempatkan untuk mencegah. gitu Gelarnya loh. apa? Gelarnya? Kok gelarnya yang Bukan ke situ Ini, Bang. Kata-kata waspada itu. Tadi kan Waspada itu namanya menuju yang ke dipakai mana? Tidak Mesias tersesat palsu gitu. itu, dengarkan baik-baik. Yang teman-teman Kristen jangan hasad longor-longor aja lah. Kalian perhatikan ayat lah. Yesus bilang, dia akan pakai namaku dan gelarnya sama dengan aku, Mesias atau Kristus. Betul tidak? Ya betul lah. Kalau itu memang betul, namanya juga palsu datang, pasti Berarti yang asli. namanya, sabar, saya uji namanya siapa?